Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada sore hari ini kita semua bisa dipertemukan kembali pada link meeting sebagai simulasi latihan untuk kegiatan virtual koordinator training yang selanjutnya akan dilakukan selama 1 jam ke depan. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Ibu partisipan yang telah sudi untuk meluangkan waktunya di sesi kelompok kami ini. Pada hari ini saya yang terdiri dari Indra Samsudin sebagai host, kemudian Ibu Ai Marina sebagai moderator, juga Bapak Asep Suswandi sebagai presenter akan mencoba untuk mensimulasikan kegiatan pembelajaran dengan tema pembuatan hand sanitizer alami. Dan tentunya dukungan dari Bapak Ibu semua dengan mengisi presensi, kemudian dengan keaktifan pada saat sesi diskusi itu sangat berarti bagi perbaikan penampilan kami ke depannya. Selanjutnya, untuk moderator, yaitu Bu Aimelina akan menyampaikan dan akan membuka sesi diskusi dan pemaparannya Pak Asep Suswandi setelah ini. Ya, kepada Ibu Aimelina, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Indra. Baik Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, gabung di bagian sesi 3 untuk kelompok PCT Batch 6.5.2. Dan pada hari ini, alhamdulillah Pak Asep sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk nama selengkapnya akan saya bacakan. Asep Suswandi SPD, beliau lahir di Sukabumi tanggal 7 bulan 7 tahun 1970. Alamatnya di Kampung Ciberem Tengah, Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Tempat tugas di SDN Gintung, Sukaraja. Moto hidupnya, maju terus, pantang mundur. Sukses buat Pak Asep. Silakan Bapak untuk memberikan paparan materinya. Namun sebelumnya Bapak dan Ibu mohon maaf bila nanti oleh host di mute all semua supaya tidak ada kendala suara, biar kita semua bisa menyimak dengan jelas. Kemudian juga Bapak dan Ibu mohon nanti kalau sudah ada di chat link untuk presensi, silahkan di-input. Demikian, mangga waktu seluas-luasnya kepada Pak Asep, 1 jam ke depan dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani, terima kasih Pak Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i. Bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang hebat yang saya alhamdulillah kita bisa dalam sesi ini akan membicarakan tentang bagaimana tadi perkenalan sudah diutarakan moderator. Lanjut saja. Yang pertama adalah sejarah COVID-19. Awal mula ditemukan virus corona. Saya akan memberikan ilustrasi dan deskripsi mengenai apa yang sejarah dari COVID-19 ini. Wuhan adalah kota terbesar di Tiongkok dengan populasi lebih dari 11 juta orang. Nah, ini Tiongkok bagian tengah yang terletak sekitar 700 mil di sebelah selatan Beijing, 500 mil di sebelah barat Shanghai, dan 600 mil di sebelah utara Hong Kong. Bandar udara Wuhan memiliki penerbangan langsung ke berbagai kota besar di Eropa. 6 kali penerbangan mingguan ke Paris, 3 kali ke London, dan 5 kali ke Roma. Pada bulan Desember 2019 terjadi sekelompok kasus radang paru-paru yang tidak diketahui penyebabnya, yang dihubungkan dengan pasar grosir makanan laut Huanan. Pasar ini memiliki ribuan kios yang menjual berbagai hewan seperti ikan, ayam, burung, pegar, kelelawar, marmut, ular, rusa bintik, dan binatang liar lainnya. Setelah virus corona diketahui sebagai penyebab penyakit ini,
Kecurigaan pun muncul bahwa virus corona baru ini bersumber dari hewan. Sebagian besar virus corona bersirkulasi di antara hewan, tetapi 6 spesies di antara berevaluasi dan mampu menginfeksi manusia. Seperti yang terlihat pada sindrom pernapasan akut berat atau SARS, sindrom pernapasan Timur Tengah MERS, dan 4 virus corona lain yang menyebabkan gejala pernapasan ringan seperti pilek. Keenamnya dapat menular dari manusia ke manusia. Pada tahun 2002, dengan musang sebagai sumber virus, wabah SARS dimulai di daratan Tiongkok dan menjalar hingga ke Kanada dan Amerika Serikat. Kasus SARS terakhir dilaporkan pada tahun 2004. Pada saat itu, pemerintah Tiongkok dikritik oleh WHO karena bersikap lamban dalam menangani virus SARS. 10 tahun setelah SARS, penyakit virus corona terkait unta Arab yaitu MERS mengakibatkan lebih dari 850 orang meninggal di 20 negara. Wabah virus corona dari Wuhan dikaitkan dengan pasar yang menjual hewan untuk dikonsumsi, sehingga penyakit tersebut juga berasal dari hewan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa wabah virus corona baru akan mirip dengan wabah SARS. Kekhawatiran tersebut diperburuk oleh adanya perkiraan bahwa sejumlah besar wisatawan akan berlibur pada tahun baru Imlek yang dimulai pada 25 Januari 2020. Pandemi coronavirus 2019-2020 atau dikenal sebagai pandemi COVID-19 adalah peristiwa penyebarnya penyakit coronavirus 2019. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan. Hingga 28 Maret lebih dari 620.000 kasus COVID-19 telah dilaporkan di lebih dari 190 negara dan teritori, mengakibatkan lebih dari 28.800 kematian dan 137.000 kesembuhan. Penyebaran virus corona diduga menyebar ke antara orang-orang terutama melalui percikan pernapasan yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seorang penyakit COVID-19. Paling menular saat orang yang menderitanya memiliki gejala, meskipun penyebarannya mungkin saja terjadi sebelum gejala muncul. Pencegahan penyebaran. Upaya untuk mencegah penyebaran virus termasuk pembatasan perjalanan, karantina pemberlakuan jam malam, penundaan dan pembatalan acara, serta penutupan fasilitas. Upaya ini termasuk karantina UPI, karantina nasional di Italia dan di tempat lain di Eropa, serta pembelakuan jam malam di Tiongkok dan Korea Selatan, berbagai penutupan perbatasan negara atau pembatasan penumpang yang masuk, penapisan di bandara dan stasiun kereta, serta informasi perjalanan mengenai daerah dengan transmisi lokal. Sekolah dan universitas telah ditutup baik secara nasional ataupun lokal di lebih dari 124 negara dan mempengaruhi lebih dari 1,2 miliar. Pandemi ini juga menyebabkan gangguan sosioekonomi global, penundaan atau pembatalan acara olahraga dan budaya, dan kekhawatiran luas tentang kekurangan persediaan barang yang mendorong pembelian panik. Selanjutnya, tindakan pencegahan dengan maksimal mungkin adalah salah satu hal yang wajib dilakukan oleh kita semua. Berikut merupakan 10 cara sederhana yang dapat dilakukan di rumah. Yang pertama, mencuci tangan. Tindakan pertama yang dapat dilakukan untuk menangkal virus corona adalah dengan rajin mencuci tangan. Sebab tangan adalah salah satu anggota tubuh yang jadi sumber penyakit. Cuci tangan dengan durasi minimal 20 detik untuk membunuh virus corona menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir.
Setelah itu, keringkan tangan menggunakan kain yang bersih atau tisu. Tindakan pencegahan yang satu ini dianggap lebih efektif untuk membunuh kuman, bakteri termasuk virus corona. Cuci tangan merupakan langkah yang disarankan oleh banyak pihak, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia. Kemudian yang kedua, hindari sentuh wajah. Telah diketahui bahwa tangan dapat menjadi sumber penyakit sebab sering terjadi kontak dengan benda maupun orang lain. Sementara itu, virus corona disinyalir dapat masuk tubuh manusia melalui segitiga wajah, yaitu mata, hidung, dan mulut. Yang ketiga adalah etika bersin dan batuk. Terapkan etika bersin dan batuk dengan benar menggunakan siku tangan bagian dalam atau tisu bersih. Sebab cairan yang diproduksi pada saat batuk dan bersin tersebut dapat menjadi media penularan virus corona. Apabila Anda menggunakan tisu, maka segera buang ke tempat sampah dan cuci tangan menggunakan sabun hingga bersih dan kering kembali. Kemudian yang keempat, memakai masker. Virus corona tidak menyebar melalui udara, namun menggunakan masker dapat meminimalisir penularan virus corona. Sebab virus corona dapat menyebar melalui droplet dan dapat masuk ke dalam tubuh melalui selaput slender seperti mata, mulut, dan hidung. Masker juga dapat digunakan ketika seorang dalam kondisi yang kurang sehat. Hindari untuk menggunakan satu masker secara berulang-ulang, sebab masker dapat mengandung berbagai jenis kuman, bakteri, dan virus setelah dipakai. Dan kelima, hindari interaksi langsung. Cara sederhana ini guna menangkal virus corona. Yang kelima adalah hindari interaksi secara langsung seperti berpelukan, berjabat tangan, dan lain sebagainya. Dengan menghindari kontak kulit dengan orang lain, maka Anda dapat mengurangi penyebaran virus corona. Yang keenam, hindari berbagi barang pribadi. Barang pribadi dan barang milik orang lain dapat saja meningkatkan risiko penularan virus corona. Sebab meskipun tidak tampak gejala, virus ini dapat menginfeksi tubuh manusia hingga berstatus sebagai silent carrier yang membawa dan menularkan virus corona COVID-19 kepada orang lain. Selanjutnya, maka dari itu, lalu menggunakan barang sendiri dan hindari untuk meminjam barang pada orang lain. Hal tersebut merupakan langkah yang dapat dilakukan untuk menekan laju penyebaran virus corona yang berbahaya. Yang ketujuh, social distancing. Sosial atau physical distancing adalah salah satu imbauan yang sering dimakan oleh berbagai pihak. Sebab dengan menjaga jarak antara satu sama lain dipercaya dapat mengurangi resiko penyebaran virus corona. Selalu memperhatikan jarak fisik dengan orang lain, yakni minimal 1 meter. Langkah ini dapat diterapkan saat berada di tempat umum ataupun saat di luar rumah guna menangkal virus masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Yang kedelapan, cuci bahan makanan. Mencuci bahan makanan selalu bahan makanan yang diperoleh sebelum mengolahnya. Sebab pada bahan makanan selalu saja terdapat kemungkinan adanya kuman, bakteri, hingga virus corona. Anda dapat mencuci bahan makanan sebelum disimpan di dalam lemari pendingin dengan menggunakan larutan hidrogen, peroksida, ataupun cuka yang dapat membunuh bakteri atau kuman, virus dengan cukup yang efektif. Yang kesembilan, bersihkan perabot rumah. Virus corona dapat menempel pada permukaan benda yang sering terjadi interaksi. Maka dari itu, bersihkan selalu perabotan rumah secara rutin. Bila perlu, semprotkan cairan disinfektan setiap pagi dan sore hari, yakni sebelum dan setelah beraktivitas guna membunuh virus corona. Dan yang ke-10, tingkatkan imun tubuh. Tidak hanya melakukan tindakan pencegahan di luar jaringan tubuh, namun Anda juga perlu melakukan tindakan pencegahan dari dalam tubuh. Caranya adalah dengan meningkatkan imunitas atau sistem kekebalan tubuh
terhadap berbagai virus termasuk virus corona COVID-19. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh adalah dengan melakukan aktivitas fisik secara rutin dan mengkonsumsi makanan sehat yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya, cara membuat hand sanitizer. Penyebaran virus corona membuat dunia waspada bahwa bahkan di Indonesia, pertumbuhan pasien dari waktu ke waktu semakin bertambah. Social distancing menjadi salah satu cara untuk memperlambat penyebarannya. Selain itu, kita juga harus menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat, olahraga teratur, dan menjaga kebersihan. Salah satu caranya adalah mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan hand sanitizer untuk membunuh kuman penyebab penyakit, karena tangan kita banyak menyentuh benda yang tidak diketahui kebersihannya. Sekarang, pembersih tangan antiseptik juga sulit didapatkan. Harganya juga sangat melambung tinggi. Untuk itu, ada cara-cara yang efektif, praktis, ekonomis, dan mudah kita kerjakan. Di antaranya, yang pertama, hand sanitizer alami dengan menggunakan lidah buaya dan minyak esensial. Ini adalah cara termudah yang bisa diikuti di rumah. Topper, kamu bisa langsung mencampurkan kandungan lidah buaya ke dalam alkohol dan langsung menggunakannya. Pastikan kandungan alkohol yang kamu gunakan lebih dari 60% agar efektif membunuh kuman di tangan. Kandungan lidah buaya berguna agar kulit kamu tidak kering. Tambahkan minyak esensial, lavender sedikit atau sesuai selera agar hand sanitizer lebih wangi. Ya Bu, masih bisa didengar? Bisa Pak, jelas. Iya, lanjut. Yang kedua, hand sanitizer alami dengan cuka putih. Biasanya, cuka putih digunakan untuk tambahan penyedap rasa. Tetapi ternyata cuka putih dapat digunakan sebagai bahan hand sanitizer alami. Saat kulit luka dan tidak ada alkohol untuk membersihkan, cuka putih bisa digunakan karena memiliki konsentrasi asam yang cukup tinggi, sehingga dapat mengatasi masalah kulit seperti infeksi dan kuman serta bakteri. Selanjutnya, resep yang ketiga adalah hand sanitizer dengan buah lemon. Bahan dengan kandungan asam yang cukup tinggi lainnya adalah lemon. Cara membuat hand sanitizer alami dari lemon adalah campurkan air perasan lemon dengan sedikit air ke dalam botol spray ukuran sedang. Tidak hanya sebagai hand sanitizer yang dapat membunuh kuman, lemon juga bisa membuat kulit menjadi lebih cerah, khususnya bagi para perempuan-perempuan yang suka bersolek, supaya glowing bisa menggunakan lemon. Yang selanjutnya, resep yang berikutnya adalah hand sanitizer alami dengan daun sirih dan kulit rambutan. Cara membuat hand sanitizer alami ini cukup mudah. Kamu hanya perlu menyiapkan daun sirih dan kulit rambutan, yang kemudian direbus masing-masing untuk mendapatkan ekstraknya. Daun sirih bersifat sebagai antiseptik dan kulit rambutan bersifat sebagai antioksidan. Kulit rambutan juga bisa diganti dengan kulit manggis karena memiliki khasiat yang sama. Setelah itu, campurkan kedua ke dalam botol spray sesuai selera dengan perbandingan sama rata. Tambahkan beberapa tetes minyak zaitun agar kulit tetap terasa lembut. Dan yang terakhir adalah pembuatan hand sanitizer alami dengan daun kemangi dan lidah buaya. Selanjutnya, untuk membuat hand sanitizer alami di rumah, kita bisa memerlukan daun kemangi dan lidah buaya. Daun kemangi bersifat sebagai antiseptik
dan lidah buaya bersifat antioksidan. Caranya, kupas lidah buaya dan haluskan bersama daun kemangi menggunakan blender. Saring bahan tersebut untuk mendapatkan ekstraknya. Larutkan daun jeruk bubuk ke dalam sedikit air sebagai pewangi, lalu campurkan ke ekstrak daun kemangi dan lidah buaya. Masukkan hand sanitizer ke dalam botol spray ukuran sedang. Hand sanitizer pun siap untuk digunakan oleh kita. Itulah cara membuat hand sanitizer alami di rumah dengan mudah. Bahan-bahannya juga mudah untuk ditemukan. Jadi perlu diingat, ketahanan hand sanitizer alami tentu berbeda dengan produk kemasan yang dijual di pasaran. Apabila baunya sudah tercium, sudah tidak enak dan tidak layak untuk digunakan, disarankan untuk tidak menggunakannya kembali. Dan kita buat kembali hand sanitizer alami dari awal lagi. Barangkali Bapak dan Ibu ingin menggunakan atau membuat hand sanitizer alami ini, bisa dijadikan referensi dari kelima resep yang saya sampaikan pada kesempatan. Mengingat inilah hal yang paling mudah kita lakukan pada kesempatan ini untuk mengantisipasi terjangkitnya virus corona terhadap kita dan kita terbebas dari semua belenggu. Sekarang ini mudah-mudahan dengan resep-resep, tip-tip yang banyak sekarang beredar, kita bisa terhindar dari itu. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya, dan selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Ya, Bu Ai Terima masih di sana? kasih kepada Pak Asep yang memberikan pemaparan yang cukup lumayan tegas ya, terdengar, dan ini merupakan suatu tambahan ilmu bagi kita. Buatan hand sanitizer alami itu ada di sekitar rumah kita ya, tidak perlu mencari-cari yang sekarang di supermarket sudah menghilang gitu ya, adapun mungkin mahal, tapi dengan ini ada solusi. Bapak Ibu, bagaimana suaranya, terdengar jelas? Jelas, Bu. Oh iya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu ditanyakan sekitar materi yang sudah disampaikan. Dipersilakan Bapak dan Ibu untuk mengklik chat ataupun langsung bertanya kepada. Silakan Bapak Ibu. Alhamdulillah ya, tidak ada kendala untuk presensi. Silakan Bapak Ibu juga. Alhamdulillah suaranya jelas. Hari ini sudah ada 8 partisipan. Di sini saya ada 2, Ibu Ai, Bu ya. Ai, Oh, ada yang mau bertanya? oh boleh. Silakan Pak Padli Iya. untuk bertanya. Enggak, Pak. Terima kasih. Langsung, Pak. Mangga. Ya, silakan Pak Padli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus sekali presentasinya. Untuk pertanyaannya kali sesi kali ini menanyakan tentang alkohol. Alkohol itu kan katanya membahayakan. Terus bagaimana kalau digunakan sebagai hand sanitizer itu, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Padli atas masukannya. Ya benar Pak, sebetulnya Ya, langsung saja Pak. Mungkin sudah terdengar jelas ya, dijawab langsung. penggunaan alkohol itu sangat rentan. Ya, betul Bu? Ya, silakan lanjut. Langsung saja saya jawab ya. Oh ya, kebanyakan terutama di daerah-daerah seperti di saya, di lingkungan, penggunaan alkohol itu sedikit dihindari Pak.
karena itu tadi sama persepsi bahwa penggunaan alkohol itu efek samping. Makanya tip untuk pembuatan hand sanitizer alami menggunakan bahan-bahan yang herbal dan alami, daun-daun, itu menghindari dari alkohol yang tidak seperti yang dijual di toko-toko. Maka dari itu di sini di nomor 1 ada lidah buaya dengan minyak esensial. Jadi penggunaan lidah buaya dengan minyak esensial ini di sini ada pastikan ada kandungan alkohol. Jadi kami rekomendasikan kalaupun alkoholnya alkohol yang di atas 60% sebagainya itu sangat sekali berbahaya sekali, lebih baik kalau referensi ini tidak digunakan, tidak jadi masalah. Diganti saja hanya lidah buaya dan minyak esensial. Barangkali itu. Ya, bagaimana Pak Fadli? Ya, atur nuhun, sangat jelas sekali. Thank you. Sami-sami Pak Fadli. Baik, untuk yang lainnya mungkin ada lagi? Yang lainnya mungkin ada lagi untuk pertanyaan berikutnya, atau mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Paling saya menambahkan sedikit. Angga, Bu. Sarang Ibu Grisnawati. Oh, mohon maaf Ibu Grisna ya. Bu, langsung saja ya. Ya. Angga, Bu. Ya. Tadi kan katanya untuk alkohol ya. Memang sebenarnya alkohol itu tidak dianjurkan untuk bersentuhan dengan kulit langsung ya Pak ya. Tetapi ada juga, ini sekedar ini aja ya Pak, sekedar menambahkan atau sekedar sharing sedikit. Saya pernah baca di sebuah jurnal bahwa alkohol itu memang bisa dipakai, akan tetapi campurannya itu harus dengan air. Ya. Jadi untuk hand sanitizer itu memang ada campuran alkoholnya, udah jelas, karena itu memang kalau yang buatan biasa ya, bukan yang alami. Itu memang menggunakan alkohol, presentasinya alkohol, air, dan mungkin karena alkohol sifatnya karena kulit itu bikin kering, jadi harus ditambahkan misalkan minyak esensial atau yang lainnya seperti aloe vera. Nah, jadi harus ada campuran airnya agar memang si alkohol itu sendiri tidak terlalu pekat dan tidak merusak ke kulit, begitu Pak. Hanya untuk menambahkan aja ya Pak ya. Betul Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga bermanfaat Bu. Ya, ada lagi yang lainnya? Memang sih untuk alkohol keras ya pada kulit. Konon katanya untuk alkohol juga bisa terbakar ya kalau. Iya betul Bu. Mungkin ini ada penangkalnya. Ya Bu. Ya itu tadi menggunakan dicampur dengan air mengurangi kerasnya alkohol tersebut. Saya rekomendasikan untuk kalau misalkan kita masih riskan alkohol, saya tekankan untuk membuat hand sanitizer alami ini tidak ada kandungan alkoholnya. Misalkan menggunakan hanya daun sirih saja, daun sirih direbus dengan 1 liter air, daun sirihnya 15 daun, 15 lembar, direbus sampai menjadi 2 gelas air. Nah, setelah itu bisa ditambahkan dengan daun dengan minyak kayu putih biar agak hangat sedikit, bisa saja. Itu lebih alami, lebih ya resikonya resikonya kurang. Kayaknya seperti itu. Kalau lidah buaya itu memang bagus ya untuk kulit itu. Bagus Bu, lebih halus, lebih lembut gitu. Bagaimana Bapak dan Ibu? Ada lagi yang ingin menambahkan atau menanggapi, ataupun misalnya ada sanggahan kalau ada ya, atau masukan-masukan lainnya yang berharga bagi kami. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Alhamdulillah gitu. Ibu izin menambahkan? Boleh Pak. Ya silakan Pak. Sebetulnya konten dari Pak Asep dengan saya itu kan hampir sama ya.
Kalau Pak Asep dari segi alaminya, sementara saya dari segi kimianya, meskipun bahan yang kita buat itu berbeda. Pak Asep adalah hand sanitizer, kemudian saya adalah disinfektan. Menyambung tadi yang disampaikan oleh Ibu Gris, benar, memang untuk alkohol itu eh, ada kadar yang masih bisa ditolerir oleh kulit kita. Biasanya itu yang bisa dipakai itu hanya sampai 70%. Jadi antiseptik atau hand sanitizer yang memang dipakai itu berada pada kisaran tersebut. Dan mungkin perlu saya tambahkan di sini, eh, ada perbedaan ketika kita menyebut disinfektan dengan hand sanitizer. Kalau hand sanitizer itu adalah antiseptik, artinya larutan yang bisa bersentuhan dengan kulit atau pada benda hidup. Sementara kalau disinfektan itu hanya bersentuhan pada benda mati seperti lantai, tembok ataupun kayu ataupun logam. Jadi jelas akan ada perbedaan kadar alkohol. Jadi kalau misalkan untuk desinfektan 70% itu tidak apa-apa karena bukan makhluk hidup yang akan dikenainya. Sementara kalau untuk hand sanitizer karena kita berbicara kulit manusia, berarti yang diperbolehkan mungkin di bawah 70%. Di samping ditambahkan larut air ataupun minyak esensial untuk aromanya, seperti itu. Ya, Terima kasih Pak Indra sudah memperjelas. Alhamdulillah ya, tambahan ilmu juga. Mungkin ada dari yang lain? Atau misalnya saya mah bikin hand sanitizer itu bahannya dari ini atau cukup dua macam saja. Nah, ada opini seperti itu. Ada cukup katanya 2 bahan saja, apa bisa juga itu gitu. Jadi mungkin ada masukannya? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ini berbagi saja karena baru 30 menit ini Pak, ya masih banyak waktu gitu. Silakan Bu, namanya dipersilakan disebutkan dulu. Iya, saya yang tadi Krisnawati. Oh, Ibu Krisnawati. Sekarang Ibu lebih lembut Ibu suaranya jadi mohon maaf Ibu. Aduh. Iya. Jadi ini Bu, Pak ya dan semuanya sekedar sharing. Sebenarnya aloe vera itu sendiri itu sudah memiliki kandungan antiseptik ya. Jadi kalau tidak salah ada saponin, polyphenol yang bersifat memang antiseptik gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan aloe vera aja, misalkan ditambah bahan lain gitu, sekedar pengencer itu bisa biasanya. Hanya saja memang konsentrasinya memang sedikit lebih tinggi kalau untuk lebih lidah buaya. Jadi kalau misalnya ditambah lagi agak sedikit kurang apa ya namanya? Saya jadi liar begini ya. Tidak liar Ibu. Maksudnya kalau ditambah apa Bu? Ditambah lagi yang memiliki zat yang sama begitu? Bukan, maksudnya begini. Jadi konsentrasinya itu kan biasanya untuk antiseptik itu untuk lidah buaya terutama ya, itu konsentrasinya itu antara 150 sampai 350% dari aslinya. Jadi benar-benar harus pure gitu, murni gitu. Sebenarnya cuma kalau murni kan udah melengket, baunya kurang enak gitu. Biasanya ada sedikit penambahan bahan lain gitu yang misalnya membuat konsentrasinya jadi lebih tinggi gitu. Jadi sebenarnya bahan lidah buaya sendiri sudah mengandung antiseptik. Makanya terkadang kalau ada pembengkakan atau ruam biasanya menggunakan aloe vera itu bisa berkurang. Begitu Bu. Itu hanya sekedar tambahan aja. Oh, bagus Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Kris. Mungkin ada tambahan yang lain? Kalau saya begini nih curhat aja ya, nggak apa-apa kan udah beres ya. Saya tuh seneng sama lidah buaya, tapi setiap kali menanam nggak tahu tekstur tanah yang kurang mendukung atau gimana selalu aja tidak pernah tumbuh gitu. Gimana ya caranya itu supaya ya kita kan selain tanaman hias itu kan aloe vera itu, tapi juga bagus untuk kesehatan bahkan bisa dibuat semacam jelly seperti jelly drink gitu ya, dikonsumsi. Sangat bagus sekali, banyak manfaatnya untuk kesehatan kulit, untuk kesehatan rambut, bahkan untuk tubuh kita, termasuk ini hand sanitizer ini. Ya. Jadi perlu dikembangkan ya. Mungkin ada masukan tambahan gitu? Biasanya untuk lidah buaya memang bisa ditanam gitu aja ya, cuma mungkin kesuburan tanahnya kurang Bu, jadi harus ada komposnya. Kalau saya di sini nanam pakai kompos Bu. Jadi dipupuk dulu, ya tanahnya harus benar-benar dulu bagus kalau kita mau menanam sesuatu. Kalau misalnya pengen bagus gitu hasilnya, biasanya saya pakai kompos Bu. Itu aja Bu.
Bu Ai saya Kalau mau ada dosen menambahkan. ditanya, "Itu harus di daerah yang dingin, ini harus daerah yang panas," gitu. Enggak, di sini daerahnya kadang panas, kadang dingin, Bu Bu. Ai, Tapi Bu Ai, ini Bu Bagus Ai ya, saya mau terima kasih, menambahkan. Bu. Ya boleh boleh Pak Indra. mungkin Biasanya mungkin yang paling berpengaruh di sini salah satunya adalah pH tanah, Ibu. Oh, pH pH tanah. tanah. Jadi Ya, saya itu sebenarnya sudah pakai pupuk kandang gitu ya, terus dipakai itu juga apa, urea semacam urea gitu. Tapi tetap aja gitu berapa bulan bertahan hidup, kadang nggak nyampe setahun. tangannya panas kali, Bu. Nggak tahu mungkin itu ya. Termasuk ini daun kelor gitu. Nanam beberapa kali aneh gitu, untuk tanaman jenis tertentu kok nggak bisa tumbuh-tumbuh gitu. Nah itu sangat bagus sekali. Terima kasih Bu, Pak, masukannya pH tanah ya? pH itu keasaman ya? Ya, iya Bu, derajat kadar asaman. atau derajat keasaman. Ya. Terima kasih Pak Indra, kalau Pak Indra kan ahli dalam fisika ya, mumpuni banget gitu. Bu Kris juga sama, kayaknya nih Bu Kris, dari mata pelajaran apa ya, dia tahu banget gitu ya masalah Kalau herbaria. saya guru PAUD ya sebenarnya, Bu. Oh, tapi kan tidak Oh, semua grup PAUD itu ini keilmuannya ya, lah. tapi kan mantap lah, keren. Mungkin Kayaknya di rumahnya mungkin karena saya suka baca, jadi ada sedikit yang nempel gitulah, walaupun nggak banyak. termasuk Ibu juga senang tanaman itu juga ya. Konon ini Pak Asep, Ya, apa mungkin ada tambahan atau mungkin Pak Asep ingin memberi kesimpulan begitu? ya, ini aja Bu. Mungkin sanitizer ini perlu juga kita implementasikan karena ya mengingat kondisi ekonomi sekarang kan sedang labil. Masyarakat umumnya merasa riskan kemudian dengan virus corona ini, dan sekarang sudah pada memahami dan tahu masyarakat semua bahwa harga-harga hand sanitizer yang pabrikan itu sangat-sangat mahal dan susah Iya, untuk didapatkannya. bukan hanya Mungkin mahal tapi susah ya Pak? susah untuk didapatkan. Iya, Mungkin tip-tip inilah yang mudah-mudahan bermanfaat bermanfaat bagi ya, bagus. bagi semua. Kenapa tidak kita untuk mencobanya? Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dan dimanfaatkan oleh semua kalangan. Bagus sekali Pak Asep. Memang kita harus mulai dari saat ini, mulai dari hal-hal yang kecil ya, tidak menyepelekan. Ternyata di sekitar kita juga banyak manfaat untuk menutupi stigma yang tidak ada di pabrik atau dan zat kimia dan yang Betul. lain. Apa ada tambahan lagi atau cukup sampai di sini Pak Asep? Atau mungkin dari Saya teman-teman, kira rekan-rekan? Cukup kalau mungkin dari Ibu. saya cukup aja Bu. Oh boleh, Pak Indra mau masuk katanya mau ada sedikit lagi. Mungkin ini menambahkan dari Pak Halo. Asep, ya. Mungkin ini ilmu yang sangat berguna Bapak Ibu ya. Dan saya rasa tidak semua orang mengetahui, oh ternyata di samping ada hand Boleh. sanitizer yang buatan, justru kita bisa menjadikan ini sebagai salah satu alternatif ya, di mana kita sekarang ada pada kondisi tidak bisa kemana-mana, kemudian kita butuh untuk melindungi kita dan keluarga dari kuman corona ya, ini saya rasa perlu disosialisasikan dan harus segera mungkin karena ini waktu yang tepat bagi kita untuk berbagi dan orang bisa merasakan manfaat Halo? seperti itu. Halo? Ya, Terputus-putus? ya, terputus-putus Bu. Ya, jadi mungkin Pak Asep bisa lebih banyak mensosialisasikan ini agar semua tahu bahwa kita bisa membuat hand sanitizer secara alami dan ini adalah waktu yang tepat. Mungkin Ibu saja Bapak Ibu. Insya Allah. Iya. Ya, terima kasih Pak Indra. Jadi memang ini Terima kasih atur nuhun. ya, hand sanitizer alami ini merupakan alternatif bagi kondisi ekonomi kita saat ini. Selain juga memang hand sanitizer sulit ditemukan ya di swalayan ataupun memang kalaupun ada itu juga harganya mahal, ada juga harganya pun mahal tetapi tidak ditemukan. Ini sangat bagus sekali dan mungkin ini perlu ditindaklanjuti kita sebagai para pendidik ya memberi sosialisasi tentang pembuatan hand sanitizer alami maupun disinfektan ya. Nah, jadi komplit ya Pak ya. Jadi desinfektannya ada, kemudian hand sanitizer-nya ada gitu ya. Nah, sekarang guru juga harus bisa memberdayakan dalam pembelajarannya bagaimana mereka secara edukatif ya dapat diterapkan untuk dalam kehidupan sehari-hari supaya hidupnya sehat, kemudian juga kuat, akan terhindar dari pandemi.
Bagaimana Bapak dan Ibu, siap ya kita mensosialisasikan kepada siswa-siswa kita? Mudah-mudahan kalau bisa ada produk gitu ya, bukan hanya sekadar teori saja. Kalaupun misalnya itu bisa diperbanyak, kenapa tidak ya? Itu bikinan sendiri bisa juga menjadi tambahan penghasilan juga mungkin ya bagi siswa-siswa kita. Mungkin itu saja ya dari kami. Terima kasih kepada partisipan yang sudah bergabung setia dan juga yang sudah memberikan input datanya melalui presentasi. Terima kasih. Ya, Dan yang hatur belum mungkin nuhun. masih diberi kesempatan. Kalau instruktur, Pak Instruktur ada nggak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Saya nggak lihat ya. Tidak ada. Pak Inayah, oh iya. Mungkin karena ada kesibukan di lain atau ada. Baik, itu saja mungkin dari kita, dari moderator, saya cukupkan sekian, terima kasih. Dan kembali kepada Pak Indra sebagai host. Enggak Pak Indra? Mohon. Ya. Terima kasih kepada Ibu Ai sebagai moderator yang telah kembali mempersilahkan saya untuk menghandle kegiatan ini. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah kita telah melalui 1 jam yang sangat bermanfaat dan mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu di sini bisa memberikan pengetahuan baru bagi Bapak dan Ibu untuk bisa menyebarluaskan materi yang kami sampaikan tadi. Dan mudah-mudahan kita bisa saling mensupport, saling bekerjasama, dan saling mendoakan. Mudah-mudahan kita semua dalam pelaksanaan diklat batch PCT ke-6 ini bisa dimudahkan dan dilancarkan. Sekali lagi, kami tim, saya dari host yaitu Indah Samsudin, kemudian moderator Ibu Ai Marlina, dan juga presenter Bapak Asep, mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.